Halo pemirsa Metrel, kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang penyelesaian limit fungsi aljabar untuk X mendekati bilangan tentu untuk fungsi bentuk rasional ya. Nah, setelah pembahasan video sebelumnya tentang topik yang sama, muncul beberapa pertanyaan terkait dengan variasi soal yang mungkin akan muncul ya. Nah, variasi soal yang dimaksud itu sudah saya munculkan di sini, yaitu yang pertama ini ya, variasi soal yang ini. Ya, kalau kita lihat variasi soalnya adalah di bagian pembilang itu tidak ada konstanta ya. Tidak ada konstanta. Tidak ada suku yang tidak mengandung variabel x di situ. Jadi 10x kuadrat plus 50x. Kedua-duanya mengandung variabel ya, tidak ada konstanta. Kemudian bentuk variasi berikutnya adalah baik pembilang maupun penyebut itu sama-sama berderajat 2. Sama-sama berderajat 2 sehingga kita belum tahu secara langsung ya, secara kasat mata kita belum melihat uh, faktor pembuat nol dari kedua fungsi tersebut ya. Nah, ini yang kita akan bahas sama-sama pada pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum kita membahas kedua soal variasi tersebut, kita baik sekali kalau mereview sebentar penyelesaian bentuk soal sebelumnya ya. Ini salah satu soal yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bentuknya modelnya seperti itu ya. Jadi uh, pembilangnya adalah fungsi berderajat 2, sedangkan penyebutnya fungsi berderajat 1. Oke, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Ya, jadi 3x plus 12 ini kita yakini dengan pasti merupakan faktor ya dari 6x kuadrat plus 9x min 60. Mengapa begitu? Karena ketika minus 4 sebagai pendekatan nilai variabel x dalam soal limit tersebut, kita substitusikan ke dalam x, maka hasilnya 0 per 0. Ya, ini hasilnya kan sudah pasti 0 per 0. Kita sudah cek memang 0 per 0. Jadi 3x plus 12 itu langsung kita tulis saja. Ya, di bawah dan di atas kita langsung tuliskan dua-duanya. Nah, kemudian kita akan mencari faktor kedua dari pembilang. Ya, caranya adalah kita cukup membagi suku pertama, yaitu yang x-nya berderajat 2 berpangkat 2, yaitu 6x, kita bagi dengan 3x ya. Hasilnya adalah 2x. Kemudian 9x secara teknis kita abaikan. Secara filosofi tidak diabaikan, tidak, tetapi secara teknis itu kita abaikan. Mengapa? Karena 3x plus 12 ini sudah pasti merupakan faktor dari pembilangnya, dari 6x kuadrat plus 9x min 60. Sehingga kita tidak perlu susah-susah ya di dalam memfaktorkannya. Kita cukup langsung untuk menghasilkan hitungan minus 5 itu, kita cukup membagi minus 60. Jadi suku terakhir yang berbentuk konstanta, yang tidak mengandung variabel x di situ. Minus 60 kita bagi dengan plus 12, hasilnya adalah minus 5. Oke, nah setelah itu faktor yang sama kan kita coret. Faktor yang sama kita bagi ya, sehingga menjadi satu masing-masing ya. Ya, 3x plus 12 di atas dan di bawah kita coret. Maka yang tersisa adalah 2x min 5 per 1. Maka kemudian langkah berikutnya adalah kita mensubstitusikan ya, mensubstitusikan
eh, minus 4 ke dalam X ya, sehingga 2 dikali dengan minus 4 dikurangi dengan dikurangi dengan 5, hasilnya adalah minus 13. Selesai, begitu ya. Jadi inilah tips yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kemudian bagaimana kita menyelesaikan soal variasi di bawah ini ya. Jadi kalau kita lihat variasinya adalah di bagian pembilang itu tidak ada konstanta di sini. Ya, jadi pembilangnya, fungsi di bagian pembilang, di posisi pembilang itu 10x kuadrat plus 50x, tidak ada konstanta. Tidak ada bilangan yang tidak mengandung variabel di situ. Oke. Nah, kita harus memastikan dulu bahwa ketika disubstitusi hasilnya sudah pasti 0 per 0 ya. Maka kemudian langkah berikutnya pola pikirnya sama dengan penyelesaian soal di atasnya sebetulnya ya. Pola pikirnya sama. Oke. Nah, jadi 2x plus 10 itu sudah pasti merupakan faktor dari 10x kuadrat plus 50x. Maka 2x plus 10 kita langsung saja tuliskan di kedua tempat, baik pembilang maupun penyebut ya, di atas dan di bawah. Lalu kan kita akan mencari ini ya, kita akan mencari suku kedua di bagian pembilang di atas itu. Nah, caranya sama, pola pikirnya sama dengan penyelesaian soal yang di atas itu. Pertama, kita bagi 10x kuadrat dengan 2x. 10x kuadrat dibagi 2x hasilnya adalah 5x. Oke, kita tuliskan di sini 5x. Kemudian konstantanya kan tidak ada, tidak terlihat di situ. Yang kita akan bagi dengan plus 10 kan. Maka konstanta yang kita akan bagi plus 10 kita ambilkan 0. Ya, 0 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 0. Nah, kita tulis saja plus 0. Ya, minus 0 atau plus 0 itu secara teknis tidak ada pengaruh ya. Kita tulis saja plus 0. Lalu kemudian kita coret 2x plus 10, sehingga yang tersisa adalah 5x plus 0 alias 5x saja. Ya, 5x saja per 1. Oke, per 1 itu berarti secara teknis tidak berpengaruh ya, tetap sama dengan 5x. Oke. Maka kemudian langkah berikutnya adalah kita mensubstitusi minus 5 ke dalam x, sehingga hasilnya adalah 5 dikali minus 5, sehingga hasilnya minus 25. Selesai. Begitu caranya ya. Nah, soal berikutnya variasinya adalah kita melihat baik di tempat pembilang maupun di tempat penyebut fungsinya sama-sama berderajat 2. Ya, fungsinya sama-sama berderajat 2. Nah, langkah pertama harus kita pastikan dulu, kita substitusikan x mendekati 3 ini ya. Jadi angka 3 kita substitusikan ke dalam fungsi baik pembilang maupun penyebut, kita memastikan hasilnya harus 0 per 0 dulu. Karena kalau 0 per 0 tentu teknis penyelesaian ini tidak perlu kita lakukan. Ya. Karena sudah pasti 0 per 0, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan faktor pembuat 0. Dan faktor pembuat 0 ini sama baik di pembilang maupun di penyebut. Nah, faktor pembuat 0 itu adalah x minus 3 di sini. Kenapa x minus 3? Karena x-nya mendekati 3. Jadi kalau x-nya mendekati minus 3, maka faktor pembuat 0-nya adalah x plus 3. Karena kalau x ini kita substitusi, kita ganti dengan minus 3, menjadi minus 3 ditambah 3 hasilnya 0. Ya, itu yang dimaksud dengan faktor pembuat 0. Karena x-nya mendekati 3, maka faktor pembuat 0-nya adalah x minus 3. Karena 3 dikurangi 3 itu 0. Begitu ya. Ya, atas bawah sama, faktor pembuat 0-nya adalah x minus 3. Oke. Nah, kemudian yang kita lakukan
Sama dengan yang kita lakukan di soal-soal sebelumnya. Kita menentukan suku, bukan suku ya, kita menentukan faktor. Faktor kedua, tetapi kali ini faktor kedua itu ada faktor kedua dari pembilang, ada faktor kedua dari penyebut. Ya, jadi kedua-duanya kita tentukan. Dengan cara yang sama, berarti untuk pembilang dulu ya. Minus 3x kuadrat kita bagi dengan x. Hasilnya adalah minus 3x. Minus 3x. Kemudian plus 6 kita bagi dengan minus 3. Hasilnya adalah minus 2. Oke. Kemudian yang bawah ya, di posisi penyebut 2x kuadrat kita bagi dengan x. Hasilnya adalah 2x. Kemudian minus 3 dibagi dengan minus 3. Hasilnya plus 1. Nah, ini dicoret ya, karena itu dua faktor yang sama. Ketika dibagi tentu hasilnya menjadi 1 ya. Oke. Nah, setelah itu kita substitusi ya, angka 3 untuk sebagai pendekatan dari variabel x itu kita substitusi ke dalam x kan, maka hasilnya menjadi minus 3 dikali 3 dikurangi 2 dibagi 2 dikali 3 ditambah 1 ya, minus 9. Ini minus 9 dikurangi 2 sama dengan minus 11 per ini 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Hasilnya adalah minus 11 per 7. Begitu. Semoga memberi manfaat dan memudahkan. God bless.